Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silastari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas tentang apa itu sekolah sebagai suatu sistem. Nah, pembahasan pada kali ini mencangkup pendidikan sistem, sekolah sebagai suatu sistem, input sekolah, proses sekolah, output sekolah, dan outcome sekolah. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama. Pendidikan sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Menurut The Random House Dictionary of the English Language, sistem adalah suatu kumpulan fakta, prinsip, doktrin, dan lain-lain semacamnya dalam bidang khusus mengenai pengetahuan atau pemikiran. Kumpulan itu tersusun rapi dan bersifat komprehensif. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi, berkomunikasi, ketergantungan satu sama lain dengan maksud untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Selanjutnya, sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencangkup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terikat sehingga membentuk sebuah sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses atau proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung yaitu outcome. Adapun ciri-ciri dari sebuah sistem, yang pertama yaitu terdiri dari banyak unsur. Yang kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Yang ketiga, tersusun dalam suatu tatanan tertentu. Yang keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Yang kelima, berproses melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Yang keenam, tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Yang ketujuh, mempunyai maksud dan tujuan. Yang kedelapan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, memiliki mekanisme kontrol. Dan yang terakhir, mempunyai batas waktu. Menurut Irianto 2011, pendidikan pada dasarnya adalah hubungan erat antara siswa dan guru atau dosen dengan mahasiswa, antar sekolah dengan perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Hubungan tersebut suatu ketika dinamakan open system karena organisasi pendidikan merupakan subjek yang melibatkan lingkungannya. Fungsi organisasi adalah menjalankan proses input output system yang berujung pada hasil produksi berupa output. Ada 3 elemen penting dalam model proses input-output antara lain. Yang pertama, siswa sebagai bahan dasar sekolah atau perguruan tinggi berasal dari lingkungannya. Lingkungan eksternal juga merupakan sumber memperoleh sumber daya. Yang kedua, tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi. Dan yang ketiga, sistem hubungan kemanusiaan yang merupakan jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidikan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, input sekolah atau masukan. Masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Masukan terdiri atas 3 hal. Yang pertama, masukan baku merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua, instrumental merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum dan dana, serta pengelolaan sekolah. Yang ketiga, masukan lingkungan. Masukan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah untuk ketercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel. Maka diperlukan beberapa hal
yang terkait dengan input antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas biaya, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Menurut Sagala 2010, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencangkup kegiatan belajar, mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Selanjutnya, output sekolah. Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan, memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Dan materi yang terakhir yaitu outcome sekolah. Outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau dapat bekerja. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari saya. Dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.